Bab 100, kembali padamu. Aileen terlonjak saat merasakan sepasang tangan melingkar di perut, disusul dengan ciuman singkat di pipi. Wanita itu sontak membalikkan tubuhnya. Dalam hitungan detik kedua bola matanya seketika tergenang cairan bening. Hatinya seperti diterbangkan ke udara. Hampir tidak percaya melihat siapa yang sedang berdiri di hadapannya dengan senyum hangat. "Mamas!" Wanita itu kehilangan kata-kata. Lidahnya terasa kaku. Hanya sorot mata yang mampu menggambarkan suasana hatinya saat ini. Sementara lelaki di hadapannya hanya mengerutkan dahi sambil melipat tangan di depan dada. "Suami pulang bukannya disambut pelukan malah melotot. Kayak lihat hantu aja kamu." Aileen masih membeku. Seperti berada di antara khayalan dan nyata. Bukan apa-apa. Ia sudah sering melamun dan mengira suaminya pulang. Tetapi kemudian ia tersadar bahwa semuanya hanya mimpi. Namun, yang berdiri di hadapannya sekarang terasa sangat nyata. Bahkan sentuhan dan ciuman tadi masih terasa hangat. "Ini benar-benar kamu, Mas? Kamu sudah pulang?" Suara Aileen terdengar gemetar. "Ya, aku pulang untuk kamu." Semakin deras air mata yang mengalir di pipi wanita itu. Tanpa kata ia langsung menabrakkan tubuhnya ke pelukan sang suami. Melepaskan kerinduan yang memenuhi hatinya. 3 bulan lamanya Alfian meninggalkan anak dan istrinya demi menjalani pengobatan di Jerman. Kala itu Aileen ingin ikut menemani. Namun, kondisi kehamilan kembar dan beberapa masalah kesehatan lain membuatnya tidak mendapat izin dari dokter untuk naik pesawat dalam waktu yang lama. Sehingga yang dilakukan Aileen hanya memantau perkembangan kesehatan suaminya dari jauh. Terkadang video call di waktu senggang atau menjelang tidur untuk sekadar melepas kerinduan. Isak tangis terdengar di ruangan itu. Alfian memeluk istrinya erat. Menciumi ubun-ubunnya berulang-ulang. "Kenapa tidak bilang kalau mau pulang?" Lirih Aileen. "Kalau bilang-bilang namanya bukan kejutan, sayang. Seharusnya kamu bilang supaya aku bisa dandan cantik untuk menyambut kamu, atau masak makanan kesukaan kamu di rumah. Kamu cantik dalam tampilan apapun. Aku lebih suka kamu yang seperti ini." "Apanya yang cantik? Gendut begini?" Alfian terkekeh. Nada manja istrinya ini sangat ia rindukan selama 3 bulan tinggal di Jerman. Sementara Aileen terdiam sejenak sambil memandangi sang suami dari ujung kaki ke ujung kepala. Kondisi Alfian sekarang jauh lebih baik dibanding sebelum berangkat ke Jerman. Kini Alfian terlihat bugar dengan tubuh sedikit lebih berisi. "Kamu sama si kembar sehat-sehat saja, kan? Makanya tidak sering telat." Alfian membungkukkan badan dan menciumi perut istrinya. Seolah merespon sentuhan sang papa, 2 makhluk kecil yang tumbuh di dalam sana bergerak-gerak. Sangat menggemaskan. "Sehat. Dokter bilang jadwal operasinya 2 minggu dari sekarang. Tapi kamu sudah tidak sering mual lagi, kan?" Tanya Alfian. "Tidak lagi. Hanya saja aku merasa sesak. Mungkin karena ukuran perut semakin membesar. Kata dokter itu masih normal. Syukurlah." Alfian membawa sang istri untuk duduk di sofa. Ia meletakkan kaki wanita itu ke pangkuannya. Lantas melakukan pijatan ringan. "Kaki kamu bengkak, sayang. Ini sudah periksa ke dokter?" Aileen ikut menatap kakinya yang memang tampak sangat membengkak. "Baru sore ini mau konsultasi. Kakiku baru bengkak 2 hari ini, tapi tadi pagi bengkaknya tidak seperti ini. Apa mungkin karena tadi aku kelamaan jongkok? Memangnya kamu dari mana tadi?" "Aku ke makam orang tuaku." "Oh." Aileen menatap Alfian yang sedang memijat kakinya. Perhatian kecil seperti ini membuat hatinya menghangat. Hingga tak terasa air mata kembali berderai. "Tuh kan melo lagi." Alfian mengusap lelehan air mata yang mengalir di kedua sisi pipinya. "Tidak apa-apa. Aku terlalu senang. Aku pikir akan melahirkan anak-anak sendirian tanpa ditemani kamu." Lirih wanita itu. "Aku tidak mungkin melewatkannya." Alfian masih ingat kelahiran Boy beberapa tahun lalu.
sangat dramatis dan penuh perjuangan. Oh ya, Boy mana? Bukannya tadi kata Galih kamu akan kesini sama Boy? Iya, Mas. Boy ke ruangan Kak Galih. Dia sedang galau karena mau ditinggal keluar kota. Oh. Usai memijat, Alfian mengikis jarak dan duduk tepat di sebelah istrinya. Sebuah pelukan dan ciuman ia hadiahkan untuk sang istri. Sepasang mata Aileen terpejam meresapi hangat dan lembutnya sentuhan itu. Tak dapat ia pungkiri, ia sangat merindukan belayan Alfian. Namun, tiba-tiba pintu terbuka, membuat Alfian melirik ke arah pintu dengan raut wajah kesal. Sorry, aku lupa kalau Big Boss sudah pulang. Ucap Galih menutup kedua matanya dengan telapak tangan. Jika Aileen menunjukkan reaksi malu-malu karena kedapatan bermesraan di kantor, Alfian malah bersikap santai. Seolah kejadian barusan bukan sesuatu yang memalukan. Mau ngapain kamu? Kenapa tidak ketik pintu dulu? Kesal Alfian. Pintunya terbuka lebar begini, Pak Bos. Lagian kalau mau bermesraan itu di rumah, di kamar, bukan di kantor. Galih mencibir sambil berjalan mendekati sang sepupu. By the way, bukannya sore ini kamu mau keluar kota? Tanya Alfian melakukan gerakan meninju lengan lelaki itu. Iya. Tapi gimana ya, anakmu terus merengek minta ikut. Untuk kali ini aku tidak bisa ajak dia. Alfian tertawa memikirkan betapa repotnya Galih harus menghadapi anak aktif seperti Boy. Sekarang di mana dia? Di sebelah. Lagi makan es krim sama Jane. Baru saja Alfian akan beranjak mencari putranya. Bai sudah muncul di pintu. Anak lelaki itu membuka mata lebar-lebar saat melihat siapa yang sedang berdiri tak jauh darinya. Papa! Panggilnya kegirangan. Hei jagoan papa! Sini cepat! Alfian berjongkok seraya merentangkan tangan. Tanpa sadar Boy menjatuhkan es krim di tangannya dan berlari ke pelukan sang papa. Papa kenapa baru pulang sekarang? Boy kangen papa. Lirih Boy tanpa melepas pelukan. Tak ada sahutan dari Alfian. Ia hanya memeluk putranya seerat-eratnya. Kan papanya baru selesai berobat, sayang. Ucap Aileen seraya mengusap pucuk kepala anak lelakinya itu. Papa sudah sembuh? Tanya Bai, menatap papanya penuh selidik. Sudah, nak. Makanya sekarang papa pulang. Asyik. Papa udah sembuh. Papa Bai udah pulang. Seru Bai mengangkat kedua tangan ke udara, lalu kembali memeluk dan menciumi pipi papanya. Boy tidak rewel selama papa pergi, kan? Enggak. Boy kan anak baik. Alfian mengulas senyum. Awal kepergiannya ke Jerman, mereka sempat kesulitan membujuk Boy. Anak lelaki itu sering terbangun di malam hari dan menangis mencari papanya. Sehingga Galih mengambil peran papa untuk sementara waktu. Ia akan melakukan apapun yang diinginkan Bai. Sehingga beberapa bulan belakangan ini, Bai cukup dekat dengan Galih. Galih melirik jam tangannya. Waktu sudah menunjuk ke pukul 1 siang. Bagaimana kalau kita makan siang dulu? Jadwal pesawatku tinggal beberapa jam lagi dan aku tidak mau ketinggalan. Memangnya ada pekerjaan apa di luar kota? Ada deh. Ini rahasia perusahaan. Jawabnya, lalu melangkahkan kaki meninggalkan ruangan itu. Alfian hanya menatap penuh selidik. Bersambung.